Selamat siang, shalom. Wanita-wanitanya Tuhan yang diberkati. Dan sini juga ada bapak-bapak. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa siang hari ini. Kita percaya kita ada di tempat ini karena berkat dan anugerah Tuhan. Rencananya yang ajaib buat setiap kita. Dan bukan kebetulan kita ada atau kebiasaan setiap Selasa kita ada di tempat ini. Tapi kita yakini bahwa Tuhan punya rencana yang ajaib buat setiap kita. Mari setiap kita yang siap menyembah Tuhan, tundukkan kepala, mari arahkan hati dan pikiran kita. Biarlah Tuhan, hanya Engkau yang dipuji, diagungkan, dimuliakan Bapa pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertata dalam setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami Tuhan. Dari tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Kau yang layak dimuliakan, diagungkan, disembah. Terima kasih Tuhan buat berkat kebaikan Tuhan. Segenap hati kami mau menyembah Tuhan. Segenap hati kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah karya-Mu nyata bekerja buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hati yang siap menyembah Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Bahwa pujian penyembahan kita siang hari ini, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang layak terima pujian. Sama-sama angkat suaramu, nyatakan all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. Sekali lagi nyanyikan all the saints and angels, they bow before your throne. Setiap kami merendahkan hati menyembah Tuhan. All the elders cast their crown before the Lamb of God. Sama-sama angkat suara, nyatakan you are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Kau yang layak Tuhan.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Sama-sama, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Kau yang layak disembah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. Pujian kami menyenangkan hatimu Tuhan, menyukakan Engkau Tuhan. Deserve the glory. You are worthy of it all. Worthy of it all. Tangan kami terangkat kepadamu Tuhan, mata kami tertuju kepadamu Yesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat suaramu, angkat tanganmu, mari katakan kepada Tuhan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory.
angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan keagungan, kedahsyatan Tuhan. Sama-sama. Sena in the highest, let our King be lifted up. Oh, mari setiap yang bernafas sama-sama nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Kami rasakan kebaikan Tuhan. Kau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dan siang hari ini kami mau nyatakan di hadapan-Mu segala hormat, segala pujian, syukur kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang memperoleh kekuatan baru, boleh sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan, haleluya. Katakan kanan kiri depan belakang, mari kita memuji Tuhan sama-sama. Katakan Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, tak terbayang terbesar kasih Tuhan. Sama-sama beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Siang hari ini di hadapan kami datang bawa setiap pujian kami. Mari angkat suara sama-sama. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-samanya hanya Kau yang layak. Kami mau serukan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja Muli. Katakan sama-sama haleluya. Katakan tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan. Kau megah segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau yang termegah. Angkat tangan kita sama-sama. Hanya Kau yang layak dipuji. Sama-sama lambaikan tangan bagi Tuhan. Ajaib Kau Yesus, oh ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus. Mari jemaat Tuhan
nyatakan ajaib. Ajaib. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Tuhanlah sumber kekuatan dan kemenangan kita. Sekali lagi sama-sama. Yesus kaulah Raja mulia. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak kuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama nyatakan Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi. Oh, oh. Raja mulia. Yeah. Puji nama Tuhan, kau Raja di atas segala raja. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kalau Raja yang termulia Tuhan. Siang hari ini kami mau tetap bersyukur kebaikan Tuhan. Bahkan kami mau berseru, berharap kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, tapi kami mau berserah total kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memegang setiap tangan kami. Engkau yang memiliki kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian. Katakan Engkau hadir. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam kelam tak akan ku ragu. Dalam badai tak akan ku goyah. Tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Dengan iman percaya sama-sama nyanyikan. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus kaulah Tuhan. Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh. Oh, ku berserah. Amin. Berserah penuh. Yesus kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Tuhanlah kemenangan buat setiap kita. Apapun dalam setiap proses hidup yang kita harus alami hari-hari ini. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Dia memiliki setiap kehidupan kita. Sama-sama sekali lagi katakan kepada Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Sekalipun kami dalam kelam, lama dalam kelam tak akan ku ragu. Sekali dalam badai, tak akan ku goyah. Amin. Tetap percaya. Dalam kesesakan Tuhan yang
pelihara setiap kehidupan kita. Mari berserah penuh, berserah penuh. Mari angkat tanganmu. Oh Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku, berserah. Tangan kami terangkat berserah padamu. Oh Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan. Mari sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri, angkat iman, percaya, katakan kami berserah kepada Tuhan. Berserah penuh, kami berserah penuh kepadamu. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatan kami, Kaulah keselamatanku. Ku berserah, Yesus Tuhan, berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan, Kaulah kemenanganku. Ya Rabaya Shandarama. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada saat ini. Itu pun karena anugerah-Mu. Jangan ada satupun yang menyombongkan diri. Karena kami tahu kebaikan demi kebaikan-Mu lah kami ada. Terima kasih Tuhan, untuk itu Tuhan, oleh anugerah yang daripada-Mu, Engkau mengingatkan kepada setiap kami wanita-Mu, untuk kami tidak menahan kebaikan untuk setiap orang yang berhak menerimanya. Untuk itu mampukanlah ke setiap kami wanita-Mu Tuhan, seperti hanya Engkau penuh kasih dan penuh belas kasih. Maka Engkau jadikan setiap kami wanita-Mu juga penuh kasih dan belas kasih Tuhan. Untuk melihat setiap jiwa-jiwa supaya keselamatan itu pun mereka dapatkan seperti kami dapatkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena dengan cuma-cuma kami menerimanya. Untuk itu dengan cuma-cuma kami pun membagikan untuk setiap wanita yang ada di sekeliling kami. Bahkan untuk keluarga kami, untuk tetangga kami, untuk lingkungan kami, bahkan untuk marketplace. Pakai kami Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Menjadi Tuhan surat yang terbuka, supaya di akhir-akhir hari ini yang semakin mendekat, nama Yesus bahkan di dalam kehidupan kami, orang lain boleh melihat Yesus yang ada di kehidupan kami. Maka untuk membawa mereka datang kepadamu. Kalau namamu yang ditinggikan, namamu itu yang menarik banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Mampukan wanitamu Tuhan. Berikan kekuatan. Bantu ya Roh Kudus untuk kami teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena akan sebanyak Tuhan tantangan di sekeliling kami. Tetapi kami tahu kami mengarahkan pandangan kami kepada Kristus Yesus yang memberikan kekuatan baru kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak meninggalkan ibadah. Karena latihan badani ada terbatas. Tetapi ibadah berguna, mengandung janji baik sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, lawat setiap wanita-Mu di tempat ini. Kekuatan yang baru Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk setiap wanita-Mu mungkin yang saat ini dalam kelemahan. Mungkin mereka dalam pergumulan.
Mungkin mereka dalam kesesakan, tetapi mereka mau datang kepadamu ya Yesus. Engkau memberikan Tuhan pengharapan yang baru. Mereka yang kesesakan Engkau berikan kelegaan. Bahkan mereka yang dalam Tuhan kesakitan, bahkan dalam jasmani ya Tuhan, Jehovah Rafa, Engkau menyembuhkan. Bahkan mereka di dalam kekurangan sekalipun, Jehovah Jireh yang mencukupkan tepat waktu kepada setiap kami, supaya mata kami tetap tertuju kepadamu, dan dari mulut kami mengucap syukur karena Allah kami tidak terlambat di dalam menolong setiap kami. Kami mengucap syukur untuk Ibu Evelyn, Pastor Timothy Abraham, mengucap syukur untuk mengembalakan setiap kami, bahkan secara khusus untuk Ibu Evelyn berikanlah hikmat marifat, bahkan Tuhan pewahyuan yang daripadamu, otoritas dan wibawa Allah untuk membawa setiap kami wanitamu untuk semakin mengenal Engkau dengan benar, mempersiapkan setiap kami menjadi mempelai Kristusmu, bahkan sebagai murid kepadamu Tuhan, kami boleh memuridkan juga orang lain. Terima kasih Bapa, tutup bungkus dengan darah Yesus, bahkan Tuhan tetap dalam kehidupan rumah tangganya menjadi contoh dan teladan di dalam setiap wanitamu. Kami juga berdoa Tuhan, kami angkat tangan kami untuk Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahannya. Bahkan kami merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Maka Engkau dari surga akan memulihkan bangsa kami, supaya bangsa kami menerima kemerdekaan yang sejati yang datangnya daripada Kristus Yesus. Supaya masyarakat yang ada di Indonesia mengalami kesejahteraan dan mengalami keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Taruh roh takut akan Engkau kepada setiap para pemimpin. Terima kasih Tuhan, Indonesia yang Kau cintai ini Tuhan menjadi Indonesia yang baru, hidup di dalam takut akan Engkau, dan Tuhan besar terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang memerdekakan setiap kami. Pengurapan Allah turun atas Bapak Pendeta Rubin Ong Tuhan. Apa yang sudah dipersiapkan dan sudah dihidupi boleh diimpartasikan kepada setiap kami, dan kami boleh mendengar, dan firman itu menjadi rema, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik yang mendengar maupun yang berfirman, melakukannya di dalam ketaatan kepadamu. Jadikan setiap kami Tuhan seperti Maria yang duduk diam mendengar dengan baik-baik, dan firman-Mu itu Tuhan yang mengubah hidup kami dan menjadi kebenaran yang kami lakukan, dan kami boleh menjadi murid yang baik di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan setiap wanita-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kami semua dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Para wanita di sini yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, mari katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom semua. Apa kabar? Wow, women of love ya, memang luar biasa. Kayaknya tambah apa ya, nggak tahu tambah banyak kah atau tambah apa, saya nggak tahu ya.
Thank you Pastor Tim untuk kepercayaannya sama Ibu Evelyn. Desi yang selalu mengingatkan saya ke jalan yang benar. Maksudnya jadwal, karena memang ya. Kalau Desi kontak pasti jadwal. Ya jarang dia berkata ada Pak Poena ini Pastor Ruben kayaknya ya. Enggak lah, ya bercanda sedikit aja. Nah Velia, Philip, ya, luar biasa. Baru ketemu mereka lah yang di puncak. Jadi ketemu lagi. Saya sharing setelah ini, kalau boleh tolong tetap cintai saya ya. Ya, terus yang kedua, ini khotbah buat saya, bukan buat Bapak Ibu. Ya walaupun ini women kan ada men-nya juga, ternyata ada beberapa pria di sini. Nah, karena begini Bapak Ibu semua, kalau kita bicara kekacauan, ini nggak ada hubungan Kolombia 7,4 skala Richter, Venezuela hampir ya 7 juga. Jadi durasinya gempa sekarang cepat sekali. Kalau dulu kan tahunan, sekarang ya sekian hari sudah ada lagi, sekian hari. Berarti kan poros ini sudah nggak tahu. Porosnya bumi ini sudah nggak tahu ya, saya nggak tahu. Nah, ini perlu penjelasan secara iptek, tapi ya perlu melihat secara kenabian juga. Nah, berikutnya lagi kalau bicara perang ya mungkin tidak akan pernah selesai. Ya, bahkan bukan menanggapi bahwa Donald Trump kemudian berkata dia announce-kan mau jadi presiden lagi. Artinya itu melanggar konstitusinya Amerika. Apakah bisa? Ada caranya. Paling enggak dibuat keadaan darurat. Nah, oke, saya tidak akan bahas itu karena ibu-ibu berkata ini perempuan masa diajari politik begini. Enggak, karena saya juga bukan politikus kan. Saya tetap hamba Tuhan. Tapi kan saya coba melihat kalau orang berkata kamu punya konsep apa 10 tahun ke depan? Ya ada, kita punya konsep itu. Tapi kan kita perlu ngobrol dan saling memberi masukan, bukan cuma satu arah ya Bapak Ibu semua. Nah kita coba mundur ke belakang sedikit. Jadi tema saya hari ini sebetulnya lebih ke civilization. Kelihatan keren ya judulnya ya. Nah, ini sebetulnya soal peradaban. Ya katakan peradaban ibu-ibu. Peradaban itu kan sebenarnya begini, sistem nilai yang dibangun yang menentukan kemajuan buruk atau baiknya satu komunitas masyarakat. Nah, ini termasuk gereja. Jadi sistem nilainya apa? Mau di pemerintahan, di pendidikan, di ekonomi, di media, di budaya. Ya, jangan pisahkan gereja, ibadah. Ya tadi kan Ibu siapa? Yang berdoa kok lupa tadi. Ibu Yulis berdoa kan. Ya latihan badan terbatas tapi ibadah mengandung janji. Nah ibadah saya tidak mau terjebak hanya cuman tepuk-tepuk tangan, bukan itu. Ya istri yang hormat sama suami itu ibadah. Suami yang tidak KDRT sama istri itu ibadah. Anak yang hormat sama orang tua itu ibadah. Pebisnis yang jujur itu ibadah. Jadi ibadah jangan ditarik cuman di dalam, nanti agamawi. Ibadah itu apa saja yang kita lakukan yang dasarnya Yesus itu Tuhan. Merawat orang tua yang sakit walau dia nggak punya warisan, itu ibadah. Ya kalau merawat orang tua sakit yang warisannya banyak, biasanya rebutan. Apalagi yang orang tuanya demensia kan, ya kan? Tiba-tiba kasih aja emasnya sekian kilo kan lumayan ya. Pengalamannya kayaknya nggak tahu, punya pengalaman atau orang lain atau siapa atau jadi korban dari pengalaman itu saya nggak tahu ya. Tapi artinya ibadah itu apa saja yang kita lakukan di luar sana yang dasarnya Yesus. Ya termasuk ini. Tapi kan ini latreo, liturgi. Kan ibadah ada 3. Ya kan latreo, treskea, kemudian eusebia. Treskea itu mengunjungi anak-anak yatim, janda-janda yang susah, yang miskin, yang tua. Saya selalu ngomong sama anak muda, para cowok, jangan kunjungi janda muda yang kaya, jangan. Apalagi janda campuran, nah itu nggak jelas juga itu. Itu nggak jelas ya, janda campuran kan, ini laki atau perempuan atau laki kan nggak jelas ya. Atau ya itu, kalau perempuan muda jangan kunjungi duda-duda kaya yang muda, jangan. Ya kan bisa lah, sebaliknya kan sama juga ya. Jadi anak-anak suka saya kasih tahu begitu. Ya bercanda coba sebetulnya menohok mereka kan. Ya, nah ibadah yang sesungguhnya yang banyak ditulis Alkitab itu eusebia. Ya eusebia itu begini, apa saja yang kita lakukan yang dasarnya Kristus. Jadi gak harus di ruang gedung ibadah begini, di kehidupan. Nah, nanti kekristenan cuman agamawi. 1,5 jam di Senayan City ini
Tapi di luar berantakan. Ya buat apa? Capek kan? Jangan ya. Itu ya. Ya menasehati lagi lah ibu-ibu supaya kita sadar ini terus, mengerti ini terus kan, diulang-ulang kan pentingnya. Nah, kita kembali yuk. Jadi begini, Bapak Ibu semua, tolong kalau baca Alkitab itu mulai harus dari Kejadian 1. Nah, ide mandat ini yang menciptakan peradaban itu tidak akan pernah berakhir. Alkitab dimulai dari mandat, nanti diakhiri juga nanti dengan bangsa-bangsa itu memberikan kehormatan, kemuliaan itu untuk Tuhan di Wahyu pasal 21, Wahyu 22. Jadi idenya tidak akan pernah selesai. Makanya betul, salib itu bukan tujuan. Salib itu transisi memindahkan dari peradaban gelap kepada peradaban terang. Setelah itu kita dikembalikan lagi pada ide awal untuk kita ada di mandat itu, kerajaan. Ya, saya berharap nggak terlalu bingung ya. Jadi peradaban kita harus kembali kepada peradaban kerajaan. Nah, ciri orang yang menjadikan peradaban kerajaan, cirinya satu adalah ini dia. Yesus jadi raja. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingatkan buat ibu-ibu semua ya ini saja. Sebuah prinsip mungkin, ya makanya tadi saya bilang, tolong cintai saya setelah dengar khotbah ini. Maafkan saya, masuk gedung gereja itu tidak menjamin masuk kerajaan Allah. Karena masuk gedung ibadah begini, itu berarti saudara terafiliasi dengan agama Kristen. Belum tentu masuk kerajaan Allah. Karena begini, orang yang masuk kerajaan Allah cirinya satu. Yesus jadi raja enggak. Bisa saja orang diibadah, uang masih jadi raja, sombong masih jadi raja, aku masih jadi raja. Pernah ingat Yohanes pasal 3? Tadi pagi saya sembari olahraga, saya merenung John chapter 3. Ya, Yohanes 3. Pertemuan antara roh agama dan kerajaan. Nikodemus mewakili agama, Yesus adalah raja. Nah, agama sukanya yang spektakuler. Makanya saya berharap ukuran City of Love bukan gedung mewah, bukan jemaat banyak. Bolehlah. Tapi ukurannya adalah apakah mengerjakan kehendak Allah. Gak apa-apa. Saya bukan anti banyak atau apa. Ya, cuman kan kalau sekarang berpikir bikin gede-gede kan nggak gampang juga, pusing juga sekarang kalau saya lihat ya, nggak gampang karena dengan kondisi ekonomi begini, keadaan nggak gampang, ya kan Pak Tim? Dari wajah Pak Tim aja saya tahu tekanannya nggak gampang, saya tahu lah, makanya perlu liburan kita, Pak. Udah banyak liburan Pak, saya banyak liburan, tetap serius. Tapi begini Bapak Ibu, kembali kepada apa yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu semua. Jadi begini, Yesus ketemu Nikodemus kan. Tahu nggak, Nikodemus langsung berkata, pasti engkau dari Allah. Karena engkau spektakuler, engkau menyembuhkan, engkau begini, engkau memberi makan, engkau di hadapan ribuan orang. Ukurannya begitu terus. Nah, Yesus tidak membeli apa yang Nikodemus jual. Jadi bahasa beli jual ini adalah bahasa bayar harga. Saya tidak akan membeli definisi-definisi yang dijual oleh di luar sana bahwa sukses mesti besar, sukses mesti hebat, sukses mesti excellent, sukses mesti apa, terserah. Orang mau berkata begitu ya enggak. Saya tetap mengambil jalur simpel aja, jalur salib, jalur kesepi, maksudnya sepi. Gereja tidak perlu berteriak tapi harus memberi arah. Gereja itu tidak perlu bising tapi itu tiba-tiba menghasilkan sesuatu. Nah itu. Jadi gereja itu tidak perlu teriak-teriak tapi memberikan arah. Gereja tidak perlu bising tapi tiba-tiba hasilkan sesuatu. Seperti kalau Bapak Ibu lihat Sungai Ciliwung, cuman ini kan kering sekarang. Wong sekarang Danube saja yang di Eropa kering. Transportasi berhenti semua kan. Ini kan nggak tahu ekstrim El Nino-nya ya. Ya nggak tahu ada apa ini. Saya khawatirnya nanti tiba-tiba ada badai aja ini. Ya jangan takut lah. Tuhan tetap pegang kendali ya. Jadi jangan takut, apapun yang terjadi Tuhan tetap, kering semua kan sekarang, keringnya merata, Bromo kebakaran. Tiba-tiba ya sulit memang masa kering begini, orang tiba-tiba gesekan apa bisa menciptakan api. Nah saya mau beritahu buat ibu-ibu semua, kalau Ciliwung lagi banjir, Ciliwung ya, kan sungai di Jakarta Ciliwung lah ya, kalau di Tangerang kan Cisadane, kalau di Jawa Timur Brantas. Kok jadi bicara sungai ini ya? Oke, saudara dari Surabaya pasti tahu lah Brantas itu kan. Nah, begini, Sungai Ciliwung yang mengalir deras membual kalau lagi hujan, maksudnya musim hujan ya. Wah, lagi membual, lagi deras. Maafkan saya, itu bualannya itu bukan sumber mata air. Sumber mata airnya kecil, nggak tahu ada di mana.
Nah, orang sekarang berpikir dengan cari tempat ramai gereja berpengaruh. Ya mungkin pengaruhnya ramai aja kali. Cuman memberi arahnya gimana. Karena Pak Tim jujur kesedihan saya, kita ini ibadahnya keren-keren tapi kok bangsa makin berantakan. Jadi kalau tadi ibu doa, sekarang saya doanya sama juga, berkati Indonesia. Oh iya, saya doa berkati Indonesia. Harus, tapi satu sisi sekarang doa saya, singkapkan semua kejahatan, singkapkan semua hal borok, singkapkan semua yang rusak-rusak, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Supaya Indonesia sejahtera. Doa saya sekarang dua sisi. Loh, ya harus doanya begitu. Tetap cintai saya ya setelah ini ya, karena memang yang saya lihat jangan begitu. Oke, nah saya ingin mengajak kita yuk kembali ke ide awal Kejadian 1 ayat 26, kita kembali ke sini. Ide peradaban awal dimulai dari kata ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, katakan kita Bapak Ibu. Kita itu berarti ya itu kebersamaan. Kita itu tidak ada yang dihancurkan satupun. Kita sama-sama ya. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang apa? Merayap di bumi. Jadi ide awalnya Tuhan menciptakan dengan ide kita. Syamaim kalau mau tahu bahasa aslinya. Im itu jamak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kita itu diciptakan segambar dengan Dia. Gambar di sini berasal dari kata selem. Selem itu representatif, perwakilannya Tuhan. Kalau rupa itu demut. Demut itu ini ada otoritas yang mewakili Tuhan lewat hidup kita. Jadi ini dua kata ini ya. Jadi selem dan demut. Ibu-ibu nggak tahu bahasa aslinya juga tetap selamat. Nggak ada masalah apapun, kan cuma memberitahu saja ya. Supaya apa Bapak Ibu? Mereka apa? Berkuasa. Kata berkuasa berasal dari kata radah. Ya, radah itu bukan menaklukkan orang lain, tapi pengelolaan atas bumi. Makanya saya sedih kalau orang keren-keren di gereja tapi mengelola keluarga nggak bisa. Mengelola karakter nggak bisa. Ya buat apa? Pernah lihat nggak ada orang lulusan master tapi hidupnya dari belas kasihan orang? Ya karena itu diberi tanggung jawab mencempelkan. Karakternya suka bohong. Nah, makanya yaitu pengelolaannya nggak ada. Oh ya. Ini artinya itu berkuasa itu mengelola, skillful. Ya, artinya dia ahli di bidangnya. Makanya semua yang skillful itu lain, harganya lain. Saya sekarang kan lagi banyak ngajar anak muda. Udahlah di era AI begini jangan takut. Saya pakai AI, saya nggak mau AI pakai saya. Orang Surabaya AI paling nggak takut. AI dipanggil AI, coba bayangkan. Itu kan istrinya Susu, coba bayangkan. Yang dari Surabaya tahu lah ya. Iyalah, teman saya kemarin bilang, Pak Rubin, ya ampun, kenapa? Saya baru pulang dari China, kan dia orang mobil. Iya, itu pabrik kiloan meter, Pak. Dan redup, nggak ada listriknya sedikit. Berarti kan pengeluarannya sedikit. Terus nggak ada orang kerja di situ, robot semua. Presisi 99,9%. Bikin truk listrik. Ya udah. Saya bilang memang China gimana. Kan langit bumi milik Tuhan. Tapi barang di bumi China yang ciptakan ya gitu. Cuman Amerika saja tidak mau pakai mobil listriknya China. Saya bulan yang lalu dalam anugerah Tuhan keliling Amerika. Gak ada mobil China. Mungkin takut dimonitor kali. Ya kan? Loh iya mobil listrik kan kita nggak tahu ada apa di situ. Jadi saudara yang taruh mobil listrik di dalam rumah hati-hati dimonitor juga kali. Saya nggak tahu. Nggak lah. Sudah nggak usah takut. Ya dimonitor kejahatan. Nggak, saya suka bercanda sama teman-teman kan kita nggak tahu. Kalau Amerika katanya nggak mau. Pakainya Tesla. Ya kan? Nah, itu kan perang dagang katanya. Ya oke, kembali ini perang ini memang melibatkan 3 kakek luar biasa ya. Trump, Putin sama Xi Jinping itu kakek semua loh. Jadi dunia dikendalikan para kakek. Kakek kaya lagi. Kalau kakek nggak kaya kan ya di desa pelihara burung sambil pelihara jagung. Ini kakek-kakek kaya 70 tahun lebih kan.
Iya kan? Di sini belum kayaknya ya. Ada yang sudah 70 tahun lebih? Oh ibu ada. Oh tapi ibu kan nenek berarti bukan kakak ya. Gak apa-apa lah Bu. Jadi aman kalau nenek aman biasanya ya. Tapi memang nenek mempengaruhi kakek biasanya. Makanya saya curiga yang berkuasa ini kayaknya istri-istrinya mereka. Kan ada panglima tapi ada pangnam Bu. Nah itu. Kalau udah dicubit panglima gemeter. Pasti udah. Nah, jangan bercanda ke arah situ lagi saya dari tadi wajah tegang saya kayak enggak. Ya, oke. Nah, kita diciptakan dengan peradaban ini. Kita supaya berkuasa. Segambar dengan serupa. Coba tampilkan lagi. Kenapa kita segambar dengan Tuhan? Karena kita menggambarkan Tuhan. Karena kita ini adalah raja-raja di bumi, wakilnya Tuhan. Makanya orang kalau tidak segambar dengan Tuhan, ya tidak bisa menggambarkan Tuhan. Loh, iya. Jadi kalau kita nggak segambar dengan Tuhan, cara hidupnya, cara bicaranya, kata karakter, ya kita nggak bisa menggambarkan Tuhan. Kita nggak bisa berkuasa. Makanya kalau orang tidak segambar dengan Tuhan, kita, ya nanti peradabannya jatuh karena kemudian tergiring kepada mana? Pindah. Komitmennya beralih, penyembahannya beralih. Makanya saya takut sekarang ini, ada yang disebut dengan the politics of worship. Orang menyembah tujuannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Penyembahan jadi alat. Hanya untuk kepentingan supaya saya diberkati, saya kaya, saya sukses. Kalau ada hal yang paling gampang diajarkan salah buat saya seorang pendeta, itu adalah doa dan penyembahan. Karena begini, kenapa doa paling gampang diajarkan salah? Karena orang berdoa, dia mau apa yang dia mau harus terjadi sebab dia mau. Lu jujur aja lah, udah. Doa kita kan paling jadi alat kendali karena saya mau, makanya saya berdoa supaya apa yang saya mau harus terjadi sebab saya mau. Yang kedua, kenapa doa diajarkan salah? Karena begini, kita mau jawaban doa itu cepat dan tepat menurut saya, bukan menurut Tuhan. Nah, pertanyaannya, sebetulnya jadi Tuhan siapa sih? Nah itu, buat saya Pak Tim, ngajar doa gampang, ngajar worship gampang. Tapi kalau nggak hati-hati kan doa dan worship menjadi kendali. Di mana kita ingin harus kita dapatkan, makanya kita berdoa, kita menyembah karena kita ingin. Supaya apa yang kita ingin harus terjadi sebab kita ingin. Nah itu kan tadi saya cuma muter-muter main kata saja. Supaya kelihatan keren jadi pendeta kan. Padahal kan isinya maksudnya ya Tuhan yang mau jangan kamu. Karena kita ini kan banyak maunya. Udah. Jujur lah, saya juga banyak maunya. Cuman pertanyaannya Tuhan mau nggak? Masih boleh lanjut ya? Ya boleh, wong masih ada waktu kok. Ya. Kalau enggak setelah ini mesti meeting juga. Jadi agak sibuk juga dalam bulan ini. Jadi nggak nganggur. Oh pendeta nganggur, enggak lah. Ya saya enggak banyak bicara, nanti sama Pak Tim aja bicara banyak lah. Karena jaringan lagi terus kita bangun. Tujuan kita supaya nggak ada orang miskin di antara komunitas-komunitas. Kita nggak mau ada orang miskin. Oh, bukan soal uang, soal mental. Soal mental. Pernah nggak lihat orang yang banyak, tapi pelit? Nah, itu mental. Ngomongnya besar, tapi nggak ada tindakan. Ya, usulnya banyak, tapi begitu eksekusi lari. Ya, itu ya kita jangan. Ini mental harus dibangun kuat ya. Nah kembali, manusia jatuh di Kejadian pasal 3. Nah ini peralihan peradabannya dari sini. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang melihat kekacauan, Bapak Ibu harus kembali kemana sekarang? Nah saya nanti konklusinya ke sana. Nah kejatuhan ini kan. Pasal 3 dari ayat pertama mungkin. Ada binatang, kan di Eden itu semua nama binatang Adam memberi nama. Katakan memberi nama. Jadi Adam itu punya kemampuan. Menurut tradisi Rabuni, saya pembaca buku, ya, saya nggak tahu nanti satu kali mungkin saya kira, nggak tahu juga. Mau dicetak dulu Pak Tim, ada 20 buku. Ya tajam sih, cuman ya merubah cara berpikir saya begitu luar biasa. Iya asli, saya pembaca tapi nggak sembarangan baca buku ya. Nah, di Kejadian 2 itu kan nggak usah dibaca, nanti maksudnya nggak usah ditampilkan, ibu-ibu tolong baca aja. Adam itu Lord di bumi. Dia itu raja. Di bumi, dia wakilnya Tuhan. Lah Eden itu adalah tempat di bumi, ini bumi ya, Eret,
Tuhan taruh tempat untuk jadi perwakilannya namanya Eden. Arti nama Eden adalah presence of God, hadirat Tuhan. Makanya orang kalau nggak di Eden pasti edan. Nah itu ya kan. Itu Eden itu bukan soal tempatnya. Tahu nggak? Bapak Ibu saya kaget loh. Eden itu bukan segede taman di Menteng, Suropati ya atau apa. Menteng kan ada taman itu. Masih ada atau sudah dibangun? Masih lah ya. Oke, taman mana lagi? Di rumah saudara mungkin ada taman, pastilah. Nah, bukan. Eden itu segede apa, Bapak Ibu semua? Ada yang tahu nggak? Bayangkan dari Blue Nile sampai ke Efrat Tigris. Itu dari Ethiopia sampai ke Irak, Iran. 15 negara sekarang. Itu Eden. Adam itu penguasanya. Lah waktu dia memberi nama, nanti baca di ayat 19 dari Kejadian 2. Dia waktu memberi nama, semua yang diberi nama berarti tahu identitas, tahu identifikasi, tahu definisi. Hidup itu kalau mengerti definisi dan identifikasi, nggak akan stres. Saya belajar untuk mendefinisikan apapun. Oh iya, masalah ini definisinya apa, identifikasinya apa, prioritasnya bagaimana. Makanya kemudian saya bergerak dengan akselerasi yang mau efisien. Tidak perlu stres. Itu kemampuan yang Tuhan beri pada Adam. Ini sedikit ini ya, kembali kepada kemampuan manusia kayak apa. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu dia memberi nama, dia tidak hanya memberi nama, sampai menentukan lingkungannya, cara kawinnya, cara makannya. Misalnya kamu gajah, ya cara kawinmu begini, anakmu segini, lingkunganmu begini, cara makanmu begini. Kamu misalnya apa? Jerapah. Itu sampai menentukan environment-nya, menentukan cara kawinnya, menentukan bagaimana anaknya, menentukan makannya apa. Bayangkan Adam itu sampai pada titik itu. Tapi ternyata di ayat 1 Adam kecolongan. Ada binatang yang lepas dari pantauannya dia. Ayat 1 ini. Coba narasi ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar hal begini atau tidak. Tapi ini. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan kan salah. Bahasanya ganjil. Wong Adam yang memberi nama, kok ini kecolongan. Bahasanya melawan Tuhan. Kan Tuhan gak pernah melarang-larang. Manusia itu paling gak suka dilarang-larang. Tuhan itu gak suka tekan-tekan. Tuhan itu nasihatnya selalu lembut tapi tegas. Sebenarnya kan begini. Intinya bukan ini. Intinya kan Tuhan berkata semua boleh dimakan kok. Boleh. Kecuali satu. Kan ini dibalik ya. Ini kan bahasa ganjil. Bahasanya nggak nyambung. Makanya Bapak Ibu semua kalau Bapak Ibu nggak bisa menangkap bahasa ganjil. Kita akan terus tergerus dalam hidup yang ganjil. Bahasa nipu. Bahasa kotor. Bahasa-bahasa merendahkan. Bahasa ngeremehin orang, itu bahasa ganjil semua, itu bukan bahasanya Tuhan. Nah, yang saya kaget, ini ular ini bicara sama Hawa. Adam ada di mana? Saya pikir Adam lagi main bola sama gajah. Makanya ada istilah sepak bola gajah kan? Atau Adam lagi kejar-kejaran lari sama sinpatse. Mungkin dia mau exercise kan. Adam ada di situ. Saya beritahu ya para pria. Dosa Adam adalah bukan apa yang dia lakukan. Adam gak berzina loh. Adam gak selingkuh. Dosa Adam adalah tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Makanya pria kalau mengabaikan soal firman Tuhan. Ya keluarganya bisa diserang oleh kekuatan lain. Saya pembicara pria sejati. Tahun-tahun 90-an, pergerakan pria luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan, to be honest ya, karena dia ngaku dan seluruh dunia tahu. Orang itu namanya Bishop Eddie Long. Kalau nulis buku, jutaan buku lagu. Kalau dia bicara, ribuan orang mendengar. Gerejanya besar ribuan. Punya istri, punya anak, punya mantu, punya cucu. Tiba-tiba dia ngaku. Dia ngaku apa? Saya kena AIDS. Fotonya beredar. Lagi ada di pantai dengan 2 cowok telanjang. Kiri kanan. Meninggal
sebelum meninggal, dia bilang begini. Dia bertobat. Oh iya, ini tuh biasa loh. Saya nggak menghakimi. Oh itu pengakuan. Kan kita belajar bukan dari keberhasilan, tapi dari kegagalan juga. Dan menurut saya dia jujur. Reputasinya dihancurin dengan kejujurannya. Ya saya hormati walaupun di satu sisi. Tapi kan itu geger. Sampai saya kuatin teman-teman saya. Udah, jangan mau diintimidasi begini. Dia saja yang rohani jatuh apalagi gua. Itu tipuan setan. Jangan. Makanya mata saya itu dari dulu gak suka lihat yang hebat-hebat gimana. Mau lihat pendeta hebat, pendeta spektakuler. Biasa aja. Udah, gak usah dipuji-puji kayak apa. Biasa aja. Udah. Kok atmosfernya jadi sedih apa begitu ya? Bukan gak menghormati, biasa aja. Gak usah dipuji-puji, gak usah. Cepet jatuh nanti, biasa aja. Ya memang saya orang biasa sih, mau apa. Teman saya bilang kamu di Jakarta sekian lama kok begitu terus. Lah suruh apa? Suruh apa? Suruh lompat dari Gelora Bung Karno kan nggak mungkin. Kamu bikin saya mati nanti kan. Nah suruh, pasti ya udah. Tapi kan ya saya bilang udah biasa aja. Bapak Ibu semua tahu nggak? Dia bilang begini, dia jujur. Kenapa saya bisa jatuh? Dia bilang begini, sejak saya tidak lagi fokus pada kehendak Tuhan, tiba-tiba saya itu dikuasai keinginan aku terus. Sejak itu pikiranku aneh-aneh. Sampai aku dicengkram oleh pikiran yang aneh. Aku jatuh. Ngeri kan sebetulnya. Nah ini tawaran. Oke, ayat 2. Coba kita lihat. Gak lama lagi. Pak Tim kasih tanda kalau saya kurang berapa menit ya. Pakai tanda aja Pak Tim, jangan ngomong ya. Kan ini gak ada jamnya kan biasanya. Vel, kamu jangan ikut-ikutan kasih tanda sudah. Kamu duduk aja mendengar. Ya Desi juga sama ya. Udah saya kasih tanda apalagi Philip. Dulu saya panggil dia Boas, bayangkan. Sekarang enggak lah. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini apa? Boleh kami makan. Coba lihat ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun apa buah itu, nanti kamu apa? Nah ini dia, ini sebetulnya kan buah pengetahuan baik dan jahat. Katakan pengetahuan. Saya tidak anti pengetahuan. Pengetahuan penting, tapi tolong jangan berpusat pada pengetahuan. Nanti sombong. Enggak tahu, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak punya pengalaman enggak? Saya berharap sih enggak ya. Kadang-kala ada anak-anak yang kita sekolahkan ke luar negeri, begitu pulang dapat gelar dari Amerika, dari Australia, rasa lebih pintar dari orang tuanya. Dan orang tuanya diremehkan. Saya bilang begini, kamu berarti sudah berpusat pada pengetahuan. Saya tuh masih suka duduk dengerin pendeta-pendeta yang di daerah, yang biasa. Tapi cara mengelola keluarga, cara mengelola hidup, cara mengelola rendah hati saya belajar dari mereka. Duduk. Mungkin secara membaca saya banyak referensi bacaan. Tapi kalau soal perjalanan pengalaman karakter, gak bisa dilawan itu. Kenapa orang sombong? Kenapa orang remehin orang? Karena berpusat pada pengetahuan gak salah. Keinginan boleh. Di sini jangan ada yang tidak lagi punya keinginan loh. Saya takut nanti dekat kuburan loh, jangan. Tetap miliki keinginan. Ya kan? Makanya yang mau pensiun jangan. Dilarang pensiun selama masih ada nafas hidup. Kok aminnya kurang mantap ini. Cik Maya jangan pensiun. Pekerjaan paling menjemukan adalah pensiun. Ya, ongkang-ongkang kaki kita tidak tahu mau kemana. Itu nanti melongo terus tiba-tiba ngiler mendadak. Bahaya itu. Bisa kesurupan atau bisa kena apa ya. Oke, kembali. Nah ini dia ayat yang keempat. Coba kita lihat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak bayangkan. Tuhan ngomong mati kok dia bilang tidak mati. Nah Adam itu kecolongan. Nah saya gak mau tarik kemana-mana. Ular lambang apa? Pengetahuan. Makanya nanti akan ada kolaborasi katanya IT dengan ular. Karena ular itu dianggap menaklukkan manusia. Seharusnya yang masuk akal bukan ular yang bicara. Harusnya monyet kan.
Kan lebih masuk akal kalau monyet Pak ya. Tapi nggak tahu ular. Nah ini dipakai setan. Nah ini dia, saya poinnya ke ayat 5. Dari kita sekarang komitmennya beralih kepada aku. Nah makanya semua kacau karena peradaban kita sudah peradaban keinginan aku. Jadi kalau ibu-ibu sekarang lihat semua kekacauan udah nggak usah bingung. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan apa? Katakan melihat. Alkitab kalau bicara mata melihat berarti mengerti. Alkitab kalau bicara mendengar berarti melakukan. Saya ulangi, Alkitab kalau berkata dengarkanlah firman Tuhan itu berarti kita harus melakukan. Alkitab kalau bicara lihatlah Tuhan itu berarti mengerti. Makanya tahu nggak orang bule Western world kalau bicara aku mengerti apa yang dia katakan. I see. I see itu artinya dia mengerti. Lah Hawa itu melihat hal yang tidak perlu dia lihat. Dia mengerti yang tidak perlu dia mengerti. Harusnya dia melihat Tuhan saja dan kehendaknya. Tidak perlu yang lain. Nah ini makanya betul. Semakin banyak dilihat semakin banyak alternatif. Semakin banyak alternatif semakin banyak pilihan. Semakin banyak pilihan beban makin berat. Semakin beban makin berat. Hidup tidak fokus lagi. Gampang stres. Saya selalu ingatkan gak di sinilah ya. Beberapa orang yang gaji mulai naik, fasilitas mulai tambah. Saya bilang hati-hati. Karena pilihanmu akan makin banyak. Ya, kemarin saya ketemu satu pengusaha yang berjuang dari nol. Kuli di pasar. Sekarang pabriknya banyak. Saya kenal dia puluhan tahun. Gak pernah bisa diem. Kuli di pasar, bayangkan. Saya bisa tahu lah kuli kayak apa. Saya dulu juga jadi kuli tante saya di pasar. Di desa saya. Saya ngangkutin barang. Makanya pundak saya agak keras bukan karena keras kepala enggak. Karena ngangkutin barang. Pundak saya keras loh. Karena dilatih dari dulu. Ngangkutin kemiri, ngangkutin gandum, ngangkutin minyak. Jadi saya kalau pulang ke rumah udah kayak bakwan tinggal digoreng saja. Coba bayangkan ya. Bau gandum. Cindy ketawanya gimana begitu ya. Dia kurang ngangkut-ngangkut kayaknya. Enggak lah, bercanda ya Sin. Tapi dia bilang sama saya, Pak Rubin, dulu waktu gak punya apa-apa ya. Saya tuh fokus saja. Tapi sekarang Pak, aduh saya bingung loh Pak. Tawaran ini, liburan ini, ya banyak. Waduh, saya bilang, Bapak sampai vertigo belum? Oh belum. Sebab kalau bingung begini, lama-lama vertigo. Lihat salak jadi durian, lihat jambu jadi mentimun. Lah yang paling bahaya lagi nanti Bapak lihat istri jadi pembantu, pembantu jadi istri. Nah itu vertigo parah. Makanya sebetulnya kan betul, banyak alternatif, banyak pilihan. Banyak pilihan membuat hidup jadi gak fokus. Makanya gini, coba lihat belum selesai kan tadi. Nah, saya nanti ke 2 Korintus 11. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu diciptakan sudah serupa dengan Tuhan kok, ngapain? Ya karena itu, ketamakan, keinginan. Makanya musuh terbesar bukan setan seharusnya ketika orang dikelilingi keinginannya. Sekali lagi, boleh punya keinginan, tapi terarah ke Tuhan enggak? Saya sekarang kalau orang tanya, kamu cari apa? Udah, saya cuma fokus ke Tuhan dan kehendaknya. Yang lain enggak penting. Apalagi mata saya itu ya ampun dari dulu. Mau lihat apa yang keren-keren udah biasa aja. Udah biasa aja. Malah saya itu paling suka kalau lihat orang sukses melebihi saya. Saya kalau lihat pendeta sekarang yang hebat-hebat, saya senang sekali. Orang bilang, kamu enggak rasa apa, tersaingi. Come on, enggak lah. Saya mau cari apa? Udah, fokus saja. Makanya saya kalau lihat orang suka iri itu saya bilang, ya ampun ya. Kan ada orang ya, temannya beli apa, ikut-ikutan iri. Udah begitu belinya pakai kredit. Makanya kan sebetulnya dia membeli barang yang dia tidak perlu dengan uang yang dia tidak miliki untuk menyenangkan orang yang dia tidak sukai. Itu kan iri hati. Diulang lagi, janganlah itu, nggak usah lah. Kalau begituan kita paling suka untuk nyindirin orang, jangan, saya nggak usah ulang lagi. Ya cepet sih itu ya, tapi ya yang ketawa sebenarnya menangkap yang saya katakan. Yang nggak ketawa ya nggak apa-apa, mungkin ngantuk atau apa kan tiba-tiba. 2 Korintus 11 ayat 1-3. Oke kita lihat ya.
Ya saya segera akan selesai. Udah, ini udah. Saya nggak mau detail secara detail. Sebenarnya ini kalau diskusi round table lebih enak ya, sambil makan. Aduh itu enak. Cuman hari ini Pak Tim mau ajak saya makan, saya udah janjian sama istana. Gak istana tempat makan, bukan. Suruh pikir istana apa, kan ada tempat makan namanya istana kan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sabar itu mengalahkan keakuan. Bodoh itu sadar bahwa tanpa Tuhan gak bisa. Bukan ngomong pesimis. Ini kan Rasul pinter, anggota Sanhedrin. Profesor doktor di bidang Taurat. Paulus kan. Tapi dia bilang, makanya orang itu kalau peradabannya ada di kerajaan Allah. Selalu punya itu humility yang genuine gitu ya. Kerendahan hatinya gak dibuat-buat. Orang hebat ini. Orang anggota Sanhedrin itu penentu undang-undang. Syarat utamanya harus nikah. Tapi kan Paulus gak nikah. Dari catatan yang dia tulis gak nikah. Kenapa dia kemudian menjadi Sanhedrin? Karena prestasinya dia di mazhab yang dia lakukan. Mazhab Farisi. Itu kumpulan orang jago semua. Loh, di Israel kan ada dua pola. Bet Sahar sama Bet Talmud. Bet Sahar itu anak dari mulai usia 6 sampai 12 tahun. Itu hafal dari kitab Kejadian sampai Ester. Hafal. Dan kalau hafal prinsip firman, tajam cara berpikirnya. Baca bukunya itu, Jerome, kok tiba-tiba lupa, Aaron Card punya buku. Kenapa otak orang Yahudi pinter? Saya baca buku itu berulang-ulang. Bukan buku rohani. Tolong baca. Jerome becomes a genius. Saya nggak tahu masih ada atau tidak. Masih mungkin di Amazon. Waduh, saya baru tahu. Kenapa otak orang Yahudi pintar? Karena mereka itu kalau menjawab pertanyaan selalu dengan bertanya ulang. Ditanya, dijawab, tapi bertanya ulang sama yang menanya. Nanti yang menanya bertanya lagi, menjawab. Nanti yang dijawab itu bertanya lagi dengan menjawab pertanyaan. Bayangkan. Sampai mereka menemukan konklusi. Makanya emak-emak orang Yahudi kalau anaknya pulang sekolah nggak ditanya begini. Gurumu tanya apa? Enggak. Pertanyaannya, kamu tanya apa sama gurumu? Wah, kalau di kita kan, pokoknya cepat lari ke kantin makan. Enggak lah, sekarang sudah lain lagi ya. Saya lihat sekarang kelas-kelas kecil-kecil diskusi, saya senang. Karena anak-anak rohani kita sudah banyak punya sekolah sekarang, mendidik. Ya kan, pendidikan itu kan menyalakan pelita di dalam hati, pendidikan. Makanya guru penting. Tahu guru? Semua kita harus jadi guru, Cipaya harus jadi guru. Ayo, semua jadi guru, sini harus guru. Guru itu pengusir, ru itu kegelapan. Guru itu pengusir kegelapan. Nah yang gelap-gelap itu diusir sama guru. Lah, kok baru tahu? Ini kan bahasa Sanskerta lagi ya. Oke, kembali ke sini. Udah, kok kayaknya saya ngomong dari Ibrani ke India juga. Oke. Ke ayat 2, coba kita lihat. Ayat sampai ayat 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku, baca sama-sama ya, Women of Love, telah mempertunangkan kamu kepada lebih kuat satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Berapa laki-laki? Makanya orang kalau fokus satu saja. Saya suka bicara sama pria, istri itu harus satu. Kok ibu-ibu gak dukung saya? Makanya dua menjadi, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dua menjadi satu, sehingga keduanya menjadi, lah kalau ada satu lagi, itu daging tumbuh. Tergantung biopsinya, ganas atau enggak. Walaupun enggak ganas kan estetikanya enggak bagus karena jendol. Nah, itu untuk pria saya selalu bicara begitu. Ya ketawa, coba sebenarnya kan saya tabok mereka. Makanya pelawak-pelawak itu orang cerdas. Itu bikin orang ketawa sebenarnya ditabok. Ditabok, ketawa, bayar mahal lagi. Itu pelawak-pelawak itu paling jago tuh stand up comedy saya tahu. Mereka itu bukan orang bodoh, itu orang cerdas ya. Oh iya, ya saudara pikir Sri Mulat itu orang-orang bodoh? Ya ampun. Iya,
Dan kreatornya tetap teguh. Siapa teguh? Ya cari sendiri backgroundnya apa. Tetap. Dari Xi Jinping punya negara kan. Gitu. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari apa? Kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu. Paulus takutnya ini buat jemaat Korintus. Nah, kesetiaan bahasa Yunaninya haplotes. Katakan haplotes. Coba ke King James boleh. Kata kesetiaan itu ditulisnya bukan faithfulness. Tapi apa? Bagian terakhir aja ya, nanti saya baca karena waktu. So your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Jadi kesetiaan itu, orang setia itu simple karena nggak punya pilihan lain. Setia itu tidak ada pilihan lain, cuma satu aja. Istriku ya Lily Ong. Fokus hidupku ya Tuhan Yesus. Kesetiaan itu tidak ada pilihan lain, cuma satu. Makanya orang itu makin penuh harus makin simple, jangan makin rumit. Nah, sementara saudara keluar dari tempat ini, peradabannya udah kacau. Nah, saudara ada di situ. Nah, sekarang bagaimana kita kuat? Saya tutup ya Pak Tim ya, setelah ini kita berdoa. Haleluya. Saya juga sudah mulai lapar, karena tadi belum makan. Ya, asli. Dan ciri saya kalau lapar saya bodoh. Jadi udah mulai bodoh ini saya. Jadi saya nggak mau kelihatan terlalu bodoh, saya harus selesai. Oke, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru terdiri dari berapa kitab? Loh ini Kristen atau bukan ini? Hah? Alkitab total Perjanjian Lama, Old Testament dan New Testament terdiri berapa kitab? 66. Perjanjian Lama? 39. Perjanjian Baru? 27. Betul ya? Udah. Nah, yang luar biasa. Kitab Yesaya untuk pertama kalinya. Nubuatan mesianik muncul 66 pasal. Jadi Yesaya itu mewakili Alkitab. Pasal pertama sampai pasal 39 khusus untuk orang Israel. Perjanjian Lama. Pasal 40 sampai pasal 66. Seluruh dunia perjanjian baru. Cerdas itu Yesaya. Saya berkata, oh my God. Banyak kecerdasan Alkitab. Saya bisa bukakan banyak hal. Tapi betul. Di pasal 40 untuk pertama kalinya. Nubuatan Yesus itu Raja muncul. Ya kita buktikan ya. Kita ke Yesaya 40 ayat yang ke-6 sampai 9. Nah kita harus kembali ke sini. Makanya salib itu jangan dipahami hanya sebagai titik pengampunan. Oh iya, salib pengampunan. Salib itu pengampunan. Tapi kalau salib hanya dipelajari atau didefinisikan hanya pengampunan, nanti orang hanya bersyukur. Padahal salib itu transisi sistem. Kita dipindah dari sistem gelap kepada peradaban kerajaan. Tahu nggak alasan Yesus disalib? Salib itu hukuman biasa untuk para penjahat yang luar biasa. Saya ulangi, untuk Roma salib itu hukuman biasa. Biasa mereka salib untuk orang yang kejahatannya luar biasa. Yesus kan gak jahat. Dia tolong orang, dia menangis buat orang miskin. Alasan Yesus disalib apa? Ya tulisannya yang ada di salib, INRI. INRI. Ada teman saya namanya INRI. Ya bagus, INRI. INRI itu tulisan itu kan singkat, itu kan bahasa Latin ya, tahu INRI. Jesus Nazarenus Rex Judarum. Inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi alasan Yesus disalib karena Roma tidak mau ada raja lain. Kolaborasi sama tokoh-tokoh agama. Jadi politik dan kekuatan ini berpadu. Hantam Yesus. Makanya salib itu tabrakan sistem. Arogan diganti kerendahan hati. Senjata hebat diganti dengan penyerahan diri. Semua ketamakan dihantam dengan
hidup yang memberi. Makanya lihat salib itu, lihat sistem yang berbeda. Tapi salib bukan tujuan akhir. Salib itu transisi dari gelap ke terang. Nah, tujuannya kembali ke peradaban kerajaan. Jadi saudara nggak usah stres. Ibu-ibu tolong jangan stres lihat kekacauan semua. Udah. Makanya tadi doa saya sekarang. Kita punya kekuatan untuk menyingkapkan semua. Ini saya baru ngomong hal yang simple. Belum ngomong tentang otoritas kunci, belum ngomong tentang koneksi kita dengan namanya SOT. SOT itu Dewan Musyawarah Ilahi. Itu tidak main-main itu. Udah, kayaknya nanti aja di lain dan waktu dan gelombang yang sama. Ini bukan saya pengen diundang-undang lagi, bukan. Kan saya bukan cowok panggilan misalnya ya. Jadi ya, tapi kan ya kalau khotbah paling gampang kan khotbah Temple Truth begitu yang nyenengin orang. 3 jurus menjadi orang sukses tanpa sulit. Itu kan paling saya nggak akan khotbah yang begituan lah. Udahlah. Pak Tim juga kayaknya ada materi begitu, Pak. Saya nggak punya materi loh. Ya kan, tiba-tiba di jamaah Tuhan, ada pendeta yang bicara, saya itu baru ingin durian musangking. Baru ingin saja. Tiba-tiba ada yang ketok rumah saya. Dan sekeranjang durian musangking diberikan. Orang tepuk tangan saya enggak. Pak, Tuhan bukan memenuhi keinginanmu. Kamu ingin terus itu kutukan loh, Pak. Kamu enggak ngerti kehendak Tuhan. Makanya kan kalau enggak kekristenan jadi romantisme picisan bunga cinta murahan. Sorry ya khotbah-khotbah kalau enggak hati-hati. Yesus tuh sekarang dilunakkan di dunia yang nyaman. Yesus tuh berbahaya di dunia yang nyaman. Yesus tuh berbahaya. Bait Allah dagang dicungkir balikan. Orang Farisi munafik dia berkata, keturunan ular beludak kamu. Coba. Tapi sekarang kan Yesus kayaknya dilunakkan di dunia yang berbahaya. Udah, wajahnya jadi gak enak begitu. Oke. Ada suara yang berkata, berserulah jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga. Semua umat manusia tadi, ya itu. Ini peradaban dunia ini udah. Jangan kaget-kaget, ada bunga yang nanti layu. Ada rumput yang hijau kelihatannya kering juga. Ada orang yang keren-keren ternyata hilang juga. Ada orang yang posisinya hebat ternyata tersingkap. Ya, berantakan juga. Ini ayat yang ke-7 coba lihat. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti ini dunia, peradaban dunia. Coba lihat ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering. Bayangkan diulang sampai 3 kali. Sekali itu penting, yang setuju katakan amin. 2 kali itu sangat penting, yang percaya katakan amin. Kalau sampai 3 kali berarti extremely pentingnya. Sangat penting. Tetapi firman Allah tetap untuk. Nah sekarang pertanyaannya, firman Allah seperti apa? Ayat 9. Hai Sion pembawa kabar baik. Mabasar. Ini adalah Injil kerajaan. Ya, kabar baik, Mabazaret. Pembawanya Mabasar namanya. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, mainannya di gunung. Hai Yerusalem, kalau ada kota yang tidak akan hilang sampai kekekalan itu Yerusalem. Cengkareng mungkin hilang nanti di kekekalan. Mungkin ya kan. Ya di dunia kan nama-nama kota hilang, Tokyo hilang juga. Ya saya nggak tahu apakah masih ada. Tapi Yerusalem, kenapa Yerusalem? Karena Yerusalem itu kotanya raja. Pembawa apa? Kabar baik. Apa ini? Euangelion, Injil. Nah kabar baiknya bukan begini. Oh kekayaanku nambah. Oh cucuku lahir. Oke lah, itu dunia punya. Kabar baiknya adalah istana memberitahu raja datang memerintah. Kalau raja datang memerintah, hidupmu pasti kuat. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat apa? Itu raja. Nanti saudara baca semua ya, ini gembala sekali. Makanya sebetulnya begini, saya itu karena terbatasnya bahasa sih ya, terjemahan Yesus Juru Selamat itu saya sebenarnya nggak feel oke.
Saya lebih suka Savior. Savior itu adalah the king that save. Raja yang menyelamatkan. Karena begini Pak, ya terbatas ya bahasa kita. Juru selamat, kan saudara gak akan komitmen sama juru. Juru selamat, kayak juru masak, juru rawat, juru apa lagi? Juru kunci. Saudara ada yang komitmen sama juru masak? Hari ini masaknya enak kita datang. Besok gak enak kita tinggalkan. Sebenarnya saya paling suka kata Savior. The king that save. Dia menyelamatkan, tapi dia raja. Nah sekarang, konklusi saya, kalau mau kuat, yuk kembali ke peradaban kerajaan Allah. Di mana begini, bukan lagi aku, tapi kehendak Tuhan yang harus utama. Ya, udah, saya selesai. Saya berharap Bapak Ibu menangkap sesuatu. Jadi kalau kita keluar kacau banyak di mana-mana, ya udah, gak usah takut. Yang kita harus sadari begini, kalau Yesus jadi raja, gak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kita. God bless you all, Tuhan memberkati semua. Amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya tidak menganggap bahwa saya paling tahu, saya paling rohani, sama sekali enggak. Dan percayalah, sharing saya hari ini bukan untuk membuat Bapak Ibu melihat bahwa oh iya Pak Rubin rohani, Pak Rubin hebat atau apa. Bukan itu isunya. Tapi saya sedang mengajak kita yuk kembali. Bahwa saya pun terus mengaudit yang ada di dalam diri saya. Saya ada di mana sebetulnya peradaban yang saya hidupi. Nah, Yesus berkata kamu ada di dunia ini. Tapi kamu bukan dari dunia ini. Bayangkan tuh kata-kata luar biasa. Ada di dunia. Dunia itu kan sistem. Tebel. Dunia orang mati. Kosmos. Kosmopolitan. Sistem dunia. Tapi kamu bukan dari dunia ini. Artinya begini. Cara hidup kita itu punya sistem yang berbeda. Yaitu sistem kerajaan Allah yang ada di dalam kita. Mari ibu-ibu, saya tahu kondisi tidak mudah sekali lagi. Goncangan akan makin kuat di mana-mana. Tapi lihatlah. Lihat saja Tuhan, lihat saja kehendaknya. Kalau fasilitas bertambah, kalau apa saja bertambah, harta bertambah, it's okay, pengetahuan bertambah, itu luar biasa. Tapi masihkah kita fokus pada Tuhan? Jangan melihat hal yang tidak perlu kita lihat. Hawa melihat hal yang seharusnya dia tidak perlu dia lihat. Makanya fokusnya bergeser, komitmennya beralih, penyembahannya beralih. Ya, apa saja beralih dalam dirinya. Karena dia tidak lagi fokus. Tapi haleluya, salib menebus kita, mengembalikan kembali kita. Mari kembali ke sana, kembali kepada dia. Saya nggak tahu apa yang sedang dialami ibu-ibu terutama. Mungkin kita lagi bergumul dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan suami, dengan apa saja. Mari tetap fokus pada dia. Fokus pada apa yang jadi kehendaknya. Boleh angkat kedua tangan, saya ingin berdoa. Tuhan, hamba berdoa. Kalau Engkau sudah mengajar kami mau hidupi apa yang menjadi kehendak-Mu. Firman-Mu adalah sumber peradaban yang kuat. Yang membuat kami tetap kokoh, yang membuat kami bertindak, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah sia-sia. Tapi akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pasti berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kalau ada yang gemetar ditegakkan kembali. Kalau ada yang tawar hati dikobarkan kembali hatinya. Kalau ada yang sakit disembuhkan. Kalau ada yang sedang bingung. Tuhan yang punya arah yang kuat dalam kehidupan. Berkati umat-Mu, berkati Pak Tim, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya serahkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang begitu kuat, luar biasa buat setiap kita. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama melalui amplop persembahan yang ada. Dan jangan lupa memasukkan amplop tersebut dalam kotak persembahan yang ada di bagian tengah.
Dan untuk cara yang kedua adalah melalui scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau boleh yang ada di signboard. Ibu-ibu semua, kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pesan firman Tuhan yang begitu kuat bagi setiap kami. Biarlah bukan hanya mendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupi setiap firman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga sebentar yang hamba anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Berkati untuk setiap taburan yang diberikan, berkati setiap usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Biarlah ya persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengan ucapan syukur kami siap memberi, haleluya. Amin. Ada beberapa informasi atau pengumuman mengundang untuk Jemaat Women of Love untuk berdoa bersama-sama dalam rumah doa City of Love Church yang diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan juga mengundang untuk Sunday Service tanggal 16 Agustus 2026. Ibadah onsite jam 10 pagi akan dilayani oleh Pendeta Julita Manik di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan juga untuk ibadah Women of Love tanggal 18 Agustus 2026 akan dilayani oleh Pastor Levi Supit. Bertempat di tempat ini di Senayan City Residence lantai mezanin jam 11 siang. Puji nama Tuhan, setiap kita boleh membawa berkat kemenangan daripada Tuhan. Dan kita akan akhiri, boleh undang sekali lagi kita berdiri. How great is our God. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great. All we sing, how great, how great. And all we sing, how great, how great our God. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Mari wanita Tuhan pulang dan lakukan firman Tuhan. Biar kau menjadi murid-murid Kristus yang fokus kepada Kristus, peradaban kerajaan Allah. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan Bapak-Bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Pak Rubin, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Pak Rubin, Ibu Lili, Berta, calon mantunya juga diberkati Tuhan. Thank you buat Marcel, Desi, Yosepin, Philip, Velia, Jupiter, Pak Agus, Jeffrey, Anto, semuanya Tuhan Yesus menyertai. Juga yang di depan, para wanita Tuhan, Tuhan menyertai kita semua.